Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesya Filana Roida dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Islam dengan Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 228413017. Saya akan mereview sebuah buku karya Paulo Freire yang diterbitkan oleh LP3S di Indonesia, catatan ke-7 dengan jumlah halaman 215. Humanisasi. Karya Paulo Freire ini ada kata humanisasi. Kenapa sih harus ada kata humanisasi? Humanisasi. Human itu kan manusia. Sasi itu bersosial. Nah, manusia bersosial. Kita sebagai makhluk hidup tentu dong harus bersosialisasi, harus kita masuk ke dalam circle atau kelompok untuk membicarakan hal sesuatu, entah itu dalam pendidikan, kerjaan, ataupun ya, hobi kita. Humanisasi itu bisa diartikan memanusiakan manusia. Artinya, dalam buku pendidikan ini ada sebuah pembenaran bagi kaum mahasiswa. Bagaimana sih caranya mengatasi dalam konteks penindasan dari kaum penindas? Isi dari karya Paulo Freire ini tentang pendidikan dan juga memberikan bebas rakyat dan dari kalangan orang-orang pendidik maupun umum yang bebas dari penindasan. Dari hasil pengamatan selama 6 tahun, tepatnya di Brazil oleh Paulo Freire ini menghasilkan politik mengenai hal itu. Jadi menghargai pendapat manusia lain. Yang namanya memanusiakan manusia, ya kita sebagai manusia harus menghargai, saling menghormati gitu teman-teman. Dalam buku ini tuh kan ada kata tertindas. Ketika rasa tertindas, kita sebagai manusia yang dominan merasa dan logika, atau diibaratkan kalau perempuan itu 9 perasa 1 logika dan laki itu 9 logika 1 perasa. Itu perbedaannya. Dan di sini saya menjelaskan secara basicnya aja. Kenapa kita harus tertindas? Kenapa kita harus merasa tertindas? Caranya bagaimana sih agar kita tidak tertindas sama manusia-manusia yang tidak menghargai? Kurang ajar pada kita ya. Apaan tuh? Jadi artinya mengenai tentang kebebasan manusia. Istilahnya kita menghargai ucapan atau perbuatan mereka untuk merefleksikan pemahaman apa yang orang itu ucapkan, sehingga kita sebagai pendengar bisa paham maksudnya orang itu orang ini teh enggak dong, bahasa Sunda. Jadi seseorang ini tujuan untuk apa omongannya dan pemikirannya. Poin kedua, penjajahan kesadaran. Dalam buku ini, Paulo Freire ini ada beberapa poin. Yang pertama itu perbuatan, dialog, kesadaran. Kesadaran yang kita ucapkan kepada orang-orang, merefleksikan dengan action secara langsung, terjun ke lapangan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya ketika saya membaca buku pendidikan kaum tertindas ini, karya Paulo Freire ini, yaitu tentang perbuatan, kesadaran, pemikiran kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan di suatu kelompok contohnya, atau teman diskusi kita. Itu tuh gak omong doang gitu, gak cuma pakai logika dilontarkan dengan kata-kata, tapi kita perlu dengan adanya action, bergerak. Dari kita baca Paulo Freire ini, yang menghargai pendapat orang lain, entah itu dari akhlaknya, perbuatannya ketika berbicara. Jadi perlu banget untuk kaum mahasiswa khususnya membaca ini agar logikanya itu terbuka, bahwasanya ilmu itu luas banget. Mungkin itu aja dari review saya. Semoga apa yang saya ucapkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.